Ini waktu itu sempat ada bom yang di konser Ariana Grande ya. Iya. Nah, Coro, kita kembali lagi ke Rocan Rotua Channel. Semuanya diomongin. Masih ngelanjutin di episode kemarin. Kalau kemarin itu kan di episode sebelumnya kita udah bahas mengenai tips-tips mereka ini gimana bisa kuliah di luar negeri pakai beasiswa. Nah, itu ternyata nggak segampang atau seindah itu setelah mereka menerima beasiswa. Gimana perjuangan mereka kuliah di sana dan gimana sih perbedaan sih mereka setelah kelar kuliah di sana? Kita tetap lanjut lagi ngobrol dengan Uda Media dan Unitari. Yeay. Oke, pertanyaan aku tuh simple ya. Kan aku sering lihat ya, namanya juga manusia. Kita lihat di sosial media siapa yang kuliah di luar negeri tuh kayaknya seru gitu, foto-foto posting. Emang Iya. seindah itu ya kuliah di luar negeri? Coba jujur. Kalau di media sosial indah sekali memang. Jadi gimana ya? Kalau kan kita nggak mungkin kan ngepost foto lagi di perpus gini-gini terus bikin story lagi belajar nih gitu kan. Nah jadi yang dilihat di media sosial itu mungkin orang upload kalau edisi liburan juga, winter break atau waktu April itu apa summer break juga ada ya. Itu kebanyakan story itu bakal ramai di waktu-waktu itu aja gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di waktu-waktu exam atau waktu disertasi gitu, gak ada kayaknya yang upload story. Oke, berarti itu kita udah sering ya cerita gimana bahagianya kuliah di luar negeri. Boleh nggak sih aku mengulik sedikit kisah apa perjuangan Sedih. kalian ya, sedih atau perjuangan kalian yang paling kalian rasakan suatu kalian kuliah bersama di sana? Yang PhD aja, gimana? Kalian atau aku saya sendiri? Terserah, kan kalian sempat berduaan kan di sana kita kan sempat ya. berdua. Sekarang bertiga. Bertigaan. Terus Iya, gimana? kalau yang paling berat, Mhm. apa yang paling berat? Banyak kayaknya tiap hari berat kayaknya. Tapi yang paling nggak bisa dilupakan waktu masuk rumah sakit ya, pas Oh lahiran. ya. Oh itu versi sulitnya kita bukan masa kuliah sih. Kehidupan Kehidupan di sana. keluarga Iya, di samping kuliah. ya. Iya, karena kita banyak banget waktu itu kendala secara medisnya. Jadi ada yang waktu itu saya sakit, kemudian juga waktu itu hamil dan melahirkan juga di sana. Iya. Tapi itu bukan dari sisi kuliahnya, dari sisi kuliahnya apa yang Oh, iya. beratnya? Apa yang paling rasa? Maksudnya culture shock dengan beda pendidikan di Indonesia dengan di sana gitu mungkin? Iya, itu waktu di awal-awal ya, itu pasti paling sulit. Itu culture shock, perbedaan bahasa, budaya. Tapi kemudian itu bisa diantisipasi atau banyak cara lah. Tapi ketika di tengah-tengah kan gimana caranya kita lulus kan? Nggak mau pulang harus kepala tegak, bawa ijazah gitu. Oke. Nah, kendala terbesarnya itu adalah gimana caranya kita memenuhi ekspektasi dari, kalau saya misalnya PhD dari supervisor. Dan seringkali supervisor itu ya pokoknya pengennya kan sempurna gitu. Sedangkan kita jauh dari sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Uda Iya, Dorce semata, betul, atau betul. di Dorce Joko jadi gitu. Nah, kalau misalnya kalau itu kan supervisor, kalian menerima kesulitan atau tantangan itu ada nggak tantangan terkait atau kesulitan terkait rasisme gitu? Kalian mengalami nggak sih di sana? Oh kalau rasisme, kebetulan waktu sempat ada bom yang di konser Ariana Grande ya. Ya. Gara-gara itu waktu itu bahkan depan rumah kita tuh dipasangin ini garis polisi. Gara-gara van yang dia pakai untuk berkendara ke lokasi itu parkirnya di dekat rumah sakit, dekat rumah kita waktu Iya. itu. Ya. Nah setelah itu sih memang agak menegangkan ya suasananya. Karena saya pakai kerudung juga, jadi kadang ada orang yang iseng sih, tapi nggak sebanyak itu sih rasisme di sana. Jadi emang pas lewat misalkan habis dari taman jalan terus kayak teroris gitu aja sih. Wow, gimana kalian menghadapi di kata-kata Tapi itu? kalau aku pura-pura nggak denger terus jalan cepet aja sih karena takut juga sebenarnya kan. Takut diserang gitu? Iya. sama mereka? Ya. Tapi ya Kalau Udi kan jelas ya karena kerudungnya. Iya. Kalau Uda sendiri gimana?
karena tampang yang biasa-biasa tadi. Iya itu juga sih faktor itu. Gimana? Udah pakai sepeda, pakai jaket yang rada-rada lusuh juga gitu. Terus pakai Penampilannya Tidak meyakinkan. pakai kupluk, jadi nggak kelihatan juga kayak orang mana gitu, nggak kelihatan juga dan nggak kelihatan lah calon-calon PhD ya, gitu ya. ngebut lagi kenceng kan karena banyak deadline segala macam pusing gitu. Jadi kalau di jalan-jalan sih aman biasanya, tapi memang ada juga kejadian-kejadian rasis yang kadang memang nggak kita bisa hindari. Terus kalian tipsnya kalian ya untuk mungkin coro-coro yang mau kuliah di sana yang atau negara yang kita minoritas muslim, ada nggak sih tips dari kalian biar kuat bisa survive di negeri orang? Rasisme itu ya. Iya, itu paling sering sih. Ya kalau kita kebetulan dari Minang ya, kita sama kayak satu kampung ya. Sekampungnya gitu. Sekampung. Pantes sama Jadi di mana mungkin dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Oke. Falsafahnya gitu. Iya gitu ya. Jadi ketika kita di sana nggak mau harus patuh dengan aturan di sana. Jadi juga harus bukan patuh ya, menghormati prinsip-prinsip yang mereka pahami gitu. Tanpa berarti kita harus melawan, tanpa berarti kita harus berkomentar negatif gitu. Tapi kita meyakini bahwa inilah aturan yang mereka miliki. Iya. Karena gini juga sih kan kita ngerasa kalau di Indonesia kita mayoritas muslim gitu kan. Terus sekali kita perlu merasa juga ketika kita berada di tempat minoritas gitu. Jadi bagaimana orang menghargai, sebenarnya orang sangat menghargai ya Islam di sana. Boris Johnson aja sampai bikin ucapan spesial buat ngucapin selamat Idul Adha buat British Muslim gitu. Dan harusnya sih kita toleransi beragama di Indonesia juga bisa merujuk ke sana gitu. Jadi kalau kita ngerasa kita sewaktu di minoritas, harusnya ketika kita di mayoritas kita juga bisa memposisikan teman-teman yang minoritas seperti itu. Oke, toleransi ya. Toleransi sekarang. Ya, bener. Nah, kalau dari segi budaya ada yang terasa sangat berbeda nggak sih budaya? Tadi kan cara supervisornya atau segala macem. Kalau kehidupan sehari-hari ada perbedaan drastis nggak selain cuaca segala macam antara Indonesia dan? Ya cuaca ya yang paling terasa cuaca ya, apalagi kalau misalnya tingkat ketebalan kulit itu tipis. Jadi Tuhanku, Wow. oh enggak enak ya, sampai di sini saja. Ini kok balik nih saya terus jadi lanjut. dinginnya langsung menusuk tulang gitu. Apalagi saya biasanya setiap hari itu pakai sepeda ke kampus gitu. Di cuaca dingin. Tapi ya ada hikmahnya juga kalau seandainya dingin. Nggak tahu ya, kalau semakin dingin biasanya otak kita itu makin Encer dia. Makin encer dia. Iya. Itu ya maksudnya perbedaan selain ya udah biasa ya. Jadi berapa lama di UK? Hampir 5 tahun. Tari 3,5 tahun. Kan kalian baru datang gitu ya, pas kaget yang kita bilang tadi culture shock. Terus kalian settle dan segala macam adaptasi. Terus akhirnya sekarang udah kelar. Selamat dulu ya, udah selesai. Yeay, alhamdulillah. PhD dan masternya. Nah, pulanglah ke Indonesia. Gitu. Sekarang ini berarti setelah kalian pulang udah jadi master, udah PhD, hidupnya senang dong ya? Kos? gimana? Ya maksudnya kan udah kelar kuliah di universitas bergengsi dunia lagi, terus kalian bisa memilih pekerjaan apa yang kalian suka, ya nggak sih? Ini jawabannya jujur apa jujur? Jujur. Jujur. Ya. Pakai iya. Ya kan kalau kata orang hujan emas di rantau orang, hujan batu di negeri sendiri lebih enak hujan batu gitu. Oke. Iya begitu ya kalau nggak salah. Peribahasanya gitu. Peribahasanya begitu. Ya, rajin banget sih tadi peribahasa di langit di Ini masalah hidupnya banyak, falsafah hidupnya banyak. Oke. Iya. Hemat pangkal kaya kan? Iya. Mau nggak mau kan waktu SD kan cekoki peribahasa itu kan. Oke. Jadi mau nggak mau setelah PhD kita harus ingat pelajaran SD dulu. Jadi mau nggak mau setelah pulang kita tetap harus semangat karena disinilah kita berasal dan dilahirkan. Wow, sungguh idealis sekali ya, idealis, sumpah. Terus Gimana tadi? ya, segampang itu nggak? Pertanyaanku, segampang itu nggak sih kerja? Maksudnya kalian punya privilege nggak sih? Di negeri hujan batu ini. Ya, di negeri hujan batu ini. Aku mau apply ya udah tinggal pilih aja kamu mau kerja apa gitu dengan kalian punya sertifikat ijazah luar negeri itu. Nah ternyata tidak seindah ini Bang. Ya Allah, kamu ketawain mereka sih. Iya makanya perlu dipikir-pikir lagi mungkin ya. Karena kan banyak kan orang berpikir kalau aku udah dari tamatan luar pasti aku bakal ya
hidupku bakal lebih mapan, lebih Iya. enak, bener nggak sih? Jujur-jujurnya sih tidak seperti itu ya. Dan karena sebab itu pula banyak teman-teman yang memilih untuk tidak pulang gitu. Oke. Iya. Nah, tapi kemudian karena falsafah hidup itu tadi, akhirnya kita memilih untuk pulang dan berhujan-hujan batu di sini gitu. Jadi kalau emang orang bilang PhD itu sulit dan selesainya sulit, ternyata hidup pasca PhD justru lebih sulit gitu. Iya. Saya pernah bilang waktu itu kalau ininya kayak kurva, kalau di sana mungkin ya, ini teori kami berdua, Baik. itu kurvanya seperti U terbalik. Jadi kita akan bahagia menikah, tapi di umur tertentu kok rasa-rasanya kebahagiaan akan menurun karena jauh dari kampung. Gitu. Jadi kayak U terbalik. Iya. Tapi kalau pulang ke Indonesia kayak U. Kayak Jadi, turun dulu. jadi emang kita di titik paling dasar sekarang. Oke. Jadi terjun payung Oke. gitu. Tapi ya mudah-mudahan Mudah-mudahan. ikhtiar terus, mudah-mudahan bisa naik. Amin. Dengan doa Purwono ya. Iya. Dengan Makanya doa sangat- Jangan Purwono. lupa like dan subscribe Nah, itu dia. channel Rocan. Kok jadi aku yang promo? Biar kurvanya kayak Ya, tinggal kurvanya kayak aku bisa naik gitu ya. Ya. Oke. Mungkin kan banyak yang ya tadi aku bilang tadi orang-orang nggak pada tahu, hanya melihat indahnya. Kalian sekarang berarti udah berapa lama balik ke Indonesia? 6,5 bulan ya. Iya, sudah seperti 6 tahun. Rasanya udah seperti 6 tahun. Dan kalian udah merasakan kestabilan hidup di sini, maksudnya kalian udah kembali ke tatanan normal, bukan new normal, maksudnya yang kayak kan kalian biasa di apa ya, kehidupan yang sangat stabil ya. Transportasi gampang, Iya. fasilitas umum itu gampang kita bisa bandingkan di Indonesia. Kalian sendiri gimana? Karena gini ya, jadi kan kita menikah itu tahun 2016 dan tidak seperti kebanyakan pasangan lainnya, kita setelah menikah itu langsung berangkat gitu. Jadi kita tidak merasakan pahit-pahitnya kehidupan awal itu yang sulit, karena waktu kesana terus dapat beasiswa, ya hidup seperti yang Pororo bilang, hidup enak, ada yang ngasih duit terus, kerjanya ya belajar aja gitu kan, nggak mikir-mikirin yang lain gitu, fokus lah belajar. Pas balik ke sini memang kalau di sana juga yang paling penting itu asuransi, kan asuransi paling ditanggung karena saya ngerasain waktu sakit, terus waktu melahirkan, sampai ke Ya, ya, imunisasi, semua segala macam penyakit itu kan di cover di sana. Jadi kita pikirannya plong gitu loh, kalau sakit tinggal bawa diri ke rumah sakit, nanti ya insya Allah bisa sembuh gitu. Bedanya di sini kita berjuang dari nol, jadi kayak pasangan baru menikah lagi memang. Tapi kalian menikmati hujan batu itu. Iya, perlu dicontohin nggak hujan batunya seperti apa? Iya, Jadi gimana? misalkan kalau kita ngurus kemarin, ya bukan protes juga sih, maksudnya misalkan ngurus BPJS gitu ya, Aha. harus ke itu terus lama. Iya, Juga waktu kita akreditasi ijazah, saya apply Januari, sampai sekarang alhamdulillah belum diakreditasi. Penyetaraan. Iya, Penyetaraan ijazah. penyetaraan Wow. ijazah ya, penyetaraan ijazah. Luar biasa ya. Lama sekali ya. Bulan lebih. Oh belum, belum bisa digadai ya ijazahnya. Udah kayak SKWNS. Bisa digadai karena masih bahasa Inggris ya. Iya, lumayan. Setara, belum setara. Setara. Oke, jadi Iya. banyak ya perjuangan yang harus kalian lalui di sana dan kembali ke sini gitu. Kalian menikmati hujan batu di negeri ini. Ngangguk jawabnya. Mana ya? Ya alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Berharapnya ya seperti kurva itu tadi saja sih. Iya. Dan apa yang membuat kalian tetap optimis sih menjalani hidup sebagai seorang PhD dan master? Ilmu kalian itu bisa kalian manfaatin banget gak sih di sini? Seharusnya bisa ya, seharusnya. Seharusnya berarti belum dong ini. Seharusnya, karena gini, transisi kita jadi lebih berat karena COVID-19 ini. Jadi yang kita dulu kita tidak sama sekali tidak antisipasi untuk kejadian ini ya. Maksudnya pikiran kita setelah kita pulang kita akan meniti karir dalam kondisi normal gitu. Nah, tahu-tahu kita pulang itu Januari, Februari, wah tidak sesuai rencana sama sekali gitu. Tapi sekarang untuk menyambung hidup sih bisa ya, menikmati ya. Alhamdulillah. Dan ini dialami gak sih sama teman-teman kalian juga yang pulang ke tanah air? Kan kalian pasti punya cerita-cerita kan sesama teman Iya, iya. yang hello yang Iya, iya. Tapi iya, tapi biasanya mendam sendiri sih. pada mendam sendiri ya. Mendam Tidak sendiri. diungkap ke publik Tidak ya. diungkap, iya. Tapi memang beda-beda juga kondisinya teman-teman yang berangkat ke sana itu. Untuk yang sudah bekerja, misalkan kan ada yang sekolahnya
beasiswanya dari Pertamina misalnya. Ya, Jadi memang tugas sebelum belajar ya? Iya, tugas belajar. Jadi sebelum berangkat sekolah memang mereka sudah bekerja dan setelah kuliah kembali ke tempat bekerja sebelumnya. Nah, kita sebagai orang-orang yang resign sebelum berangkat, setelah pulang kita harus meniti karir dari nol lagi. Oke. Dan ya mungkin ini ya di closing kita sebelum kita mengakhiri ini udah hampir berapa menit ya? Sudah jam berapa ini? Iya, sudah jam berapa? Nanti dimarahin produser kita. Kalian punya nggak sih suatu nasihat untuk teman-teman lain untuk memotivasi yang sekolah ataupun yang setelah kembali ke negara ini? Karena kan saya juga menemukan banyak sekali ya teman-teman saya itu yang setelah kuliah di luar yang kerja di luar negeri daripada kayak kalian hujan-hujan batu di sini. Iya. Silakan. Agak sulit ya memotivasi diri sendiri aja masih berat. Nanti memotivasi orang lain. Tapi ya jadi kalau yang saya yakini semua yang kita ambil keputusan dalam hidup nanti akan diarahkan oleh Allah dan Allah akan memberikan keputusan yang terbaik dari ikhtiar kita gitu. Jadi apapun ikhtiar kita setelah balik ke Indonesia, kalau seandainya memang ada jalannya, insya Allah akan terbuka juga jalannya. Apalagi di saat COVID ini, saya kira ini kesempatan yang baik bagi diaspora Indonesia untuk pulang karena Indonesia pasti sangat butuh banyak ahli-ahli dengan bidang-bidang ilmu yang spesifik dan sangat dibutuhkan saat ini, terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan segala bidang saya kira gitu. Iya. Dan karena ya tidak berbicara soal balas jasa juga karena memang kita dibiayai negara kan, jadi mau tidak mau memang itu wujud bakti kita juga yang sudah dibiayai negara untuk kuliah jauh-jauh yang jumlahnya jumlahnya nggak sedikit. Dan saya masih ingat waktu wawancara LPDP, memang janjinya saya akan pulang ke Indonesia suatu saat akan berbakti kembali ke manfaat. Iya betul, ke kampung-kampung yang dulu saya sempat tinggal di sana gitu. Jadi sekarang nggak mungkin tinggal di kampung itu ya, jadi ya cukup tinggalin orang kampung. Orang sekampung. Orang kampung. Aduh. Mudah-mudahan suatu saat bisa kembali lagi ke kampung itu. Oke. Semoga pandemi ini segera berakhir. Iya, pandemi Amin. segera berakhir. Amin. Baik, cukup sekian di Rocan kali ini. Saya beserta teman-teman saya udah hampir kabur ini kayaknya, mereka ngurusin anaknya, udah lari sana lari sini. Mereka punya anak satu, Bilal namanya, oke. Kisah dari mereka ini membuka paradigma tersendiri buat kita bahwa nggak semuanya apa yang kita lihat itu seindah yang tampaknya. Karena mereka sudah membuktikan bagaimana mereka berjuang susah payah mulai dari mendapatkan beasiswa, berkuliah, hingga pulang ke tanah air. Intinya satu, mereka kembali untuk mengabdi untuk negeri. Jangan sampai kalian mengabdi untuk iblis. Teman setan ya. Oke. Itu lain lagi ceritanya. Baik, sekian dari aku dan mana Tari? Tari, sini dulu Tari. Dadah dulu. Dah. Udah media, sini dong udah, biar kita bye-bye dulu. Muat kan ya, muat. Ya, Ini lebih gede kan? Oke, jangan lupa untuk subscribe channel aku di Rocan Rotua Channel. Semuanya diomongin. See you guys. Dadah coro semua. Mwah.